Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tentang tugas data mining yang materinya tentang KNN dengan decision tree. Ya, ini untuk soalnya tugas KNN ada ini prediksi manual dan prediksi dengan kode program. Kita mulai dari prediksi dengan manual terlebih dahulu. Sini ada soal ambillah 10 data kelas plus dan 10 data kelas minus dengan menggunakan sebagai data training. Dan pilih satu data yang kelas plus dan kelas minus. Satu kelas minus maksudnya untuk dijadikan prediksi di kelas data test, testing. Oke, kita mulai dari KNN dulu ya. Sebelumnya ini ada attribute information tentang data yang kita ambil dari UC. Tentang yang kita ambil dari sini ada linknya juga sudah disediakan. Jadi tentang credit approval, datanya tentang credit approval itu atributnya itu ada 16 dengan kelas atributnya itu ada di atribut ke-16. Di sini ada, kita bisa lihat ada B, ada continuous selanjutnya tidak pakai, maksudnya tidak ada atributnya, ada langsung dia berupa nilai integer atau numerik. Nah, kita mengambil 10 data tadi, 10 data ini, ambillah 10 data kelas plus dan kelas min menggunakan sebagai data training. Jadi 10 data plus saya sudah ambil secara random di data yang kita ambil dari UC repository, dan 11 data min untuk data untuk data training itu sendiri. Lalu ke soal kedua adalah pilih satu data min dan kelas min dan kelas plus untuk data test. Ini saya ambil secara acak juga. Kedua, lalu sebelum itu kita harus konversi atribut kategorikal ke 4 atribut biner atau ke integer. Jadi untuk pengerjaan KNN ini diwajibkan untuk mengganti atribut yang memiliki tipe huruf ya. Jadi selain numerik itu harus diganti ke numerik dulu. Jadi misalnya di sini ada atribut 1 yang memiliki atribut B dan A, kita ubah jadi nilai integer 0 dan 1. Nah, seperti itu. Itu terserah sebenarnya terserah. Bisa mulai dari 1 dulu atau mulai dari 0. Itu tergantung juga dari soal atau yang data yang dimiliki, seperti itu. Jadi enggak tergantung, tidak berpaku pada seperti ini. Nah, kita punya atribut 1 ini ada BA memiliki nilai integer 0, 1. Atribut 4 ini ada UYIT ya, UYIT ini 01, ini urut integernya beserta dengan nilai binarnya. Ya, terus ada atribut A5 ini ada GP sama GG, dan atribut 6 ini juga semua sama seperti yang di atas. Atribut 7 VHBBJN ZDTFO sama seperti itu, kita ubah ke nilai integer. Lalu atribut 9 TF 10 dan 12 ini sama, TF kita ubah juga. Lalu ke atribut 13 juga kita ubah juga ke
nilai integer. Setelah itu kita kembali ke data tadi yang kita sudah ambil, kita random itu, kita ambil secara random 10 data plus dan 10 data minus, jadi 20 data yang kita ambil. Lalu kita ubah. Nah, misal di sini ada atribut 1. Nah, dia akan memiliki atribut yang selain numerikal atau selain angka atau bilangan, ya bilangan angka. Nah, A1 itu memiliki B. Misal di sini kita ambil satu data di sini untuk sebagai contoh. Kita kita pre-processing sebelum itu. Nah, B, misalnya di sini ada B. Kita lihat di sini. B sini memiliki nilai integer 0. Kita ubah B itu menjadi B itu menjadi harusnya sini 0 harusnya. Harusnya 0. Nah, seperti itu. Kita ubah. Nah, sama seperti yang bawah-bawahnya juga kita ubah. Nah, kita ubah juga semua, baru kita dapatkan tabel seperti ini. Nah, setelah kita melakukan pre-processing, data saja juga, data tes atau data untuk testing, kita ubah juga sama seperti yang data di data training. Itu setelah itu, habis itu kita langsung masuk ke algoritma KNN atau K-nearest neighbor. Ya, untuk data tes pertama kita taruh sini, lalu kita menghitung jarak inkludian data tes pada tiap data training menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, ini rumusnya di sini, dia ke bawah, ke atas. Jadi kita pakai ini rumusnya. Ini A besar 1 dikurangi A1. Jadi sini A1 besar kurangi A1. Maksudnya ini A kecil, ini harusnya A kecil. Ini harusnya A kecil, ini A besar. Ya, A kecil A besar. Maksudnya kayak ini kurangi A1 kurangi A1 ini, lalu diakar. Ini sama seperti kita ambil semua sini. Jadi A2 kurangi ini, A3 kurangi ini, lalu kita akar. Jadi kita jumlah dulu baru kita akar. Lalu kita sehingga kita dapatkan jumlah ini, perhitungan ini. Nah, setelah itu kita menggunakan jarak inkludian terdekat atau terkecil untuk menentukan apakah atribut itu masuk di plus atau di min. Seperti itu. Nah, kita ambil sini, kita ambil tiga atribut terdekat. Nah, terdekat sebelumnya kita harus ranking dulu. Nilai yang paling terkecil itu siapa aja. Seperti itu. Nah, di sini ada nilai jarak inkludiannya dan sini ada nomor urutnya. Ini adalah atributnya. Nah, ini ada misalnya tiga atribut terdekat. Nah, di sini ada peringkat pertama ada ini, ada peringkat kedua ada ini, ada peringkat ketiga ada ini. Nah, dia masuk kemana? Dia masuknya kita coba lihat. Atribut pertama dia memiliki kelas min. Atribut kedua dia memiliki atribut min. Lalu ketiga itu memiliki atribut juga min. Nah, berarti kesimpulannya, sehingga yang disimpulkan atribut kelas data tes pertama yaitu bisa dia masuk ke atribut min, seperti itu. Nah, untuk 5 tetangga terdekat, kita ambil juga data 5 data yang terkecil yang dari jarak inkludian itu sendiri. Jadi kita ambil 5 data yang tadi kan sudah. Nah, kita ambil lagi ke 4 ke 5 kan ini. Nah,
Nah, kesimpulannya gimana? Dia masuk di atribut place atau atribut main seperti itu. Nah, kita lihat lagi. Jadi kan udah pasti ya. Ini ada min, ini min. Nah, yang dua data itu masuk min atau plus. Nah, kita lihat di sini dia masuk di min juga. Jadi sehingga disimpulkan bahwa atribut kelas data pertama itu masuk di min seperti itu. Nah, untuk data ketujuh atribut 7 atribut terdekat, kita ambil lagi 2, berarti kan 5 ke 7 kan ada 2 data lagi yang ditambahkan harusnya. Nah, seperti itu. Kita lihat lagi, tadi kan udah sama seperti 5 tadi, seperti ini. Nah, tingkat ke-6 mana? Di sini. Ada itu, lalu ke ini peringkat ke-7 ini. Nah, kita simpulkan bagaimana? Kita lihat di sini tadi kan yang disimpulkan di atribut 5 atribut terdekat kan disimpulkan bahwa dia masuk di atribut di data tes pertama itu dia masuk ke min atribut min. Nah, dua data ini apakah sama-sama min ya seperti yang tadi kita lihat. Nah, ini datanya kan yang ke-7, ke-6 dulu ada. 6 dulu baru ke-7. Oke. Untuk data ke-6 ini, peringkat ke-6 ini dia datanya plus. Nah, sedangkan yang data ke-7, atribut ke-7, peringkat ke-7 maksudnya, itu atributnya min. Nah, kalau kita lihat kuantitinya kan lebih banyak yang min daripada yang plus. Ya, jadi bisa disimpulkan bahwa atribut untuk pemberian 7 itu bisa disimpulkan bahwa atribut kelas data itu tetap data tes pertama itu masuk tetap di atribut min seperti itu. Lalu kita tes untuk data kedua. Data tes untuk kedua sama seperti yang di atas tadi, kita konversi dulu ininya datanya tadi kan. Lalu kita menghitung jarak enkludian. Jarak enkludian itu sama seperti tadi, kita ambil A1 kurangi A1 ditambah A2 dikurangi A2 tambah itu sampai 15. Maksudnya ada kelupaan. A1 kurangi A1 di akar, itu tidak kelupaan tadi, di akar baru ditambah A2 dikurangi A2 di akar. Nah, seperti itu langsung sampai lanjut sampai ke atribut ke-15. Nah, setelah itu di akar untuk mendapatkan ini jarak enkludiannya berapa, kita urutkan lagi seperti yang di atas tadi, sama seperti yang di atas. Nah, seperti itu kita urutkan, dapatkan urutannya seperti ini. Kita tentukan lagi tiga atribut terdekat yang ada di sini, dari jarak enkludian itu. 3 atribut terdekat kita ambil. Nah, untuk peringkat pertama ini ada ini data ke-15. Data ke-15 ini peringkat kedua, ini ada data ke-11, peringkat ketiga ini data ke-6. Nah, kalau kita lihat apakah dia masuk ke min atau ke plus, nah, kita lihat di sini data ke pertama itu min, data kedua itu min, data ketiga itu plus. Jadi yang paling banyak adalah yang min. Jadi bisa disimpulkan atribut kelas data yang kedua itu plus. Nah, sini ada yang salah nih. Nah, ini harusnya min, karena datanya harusnya masuknya ke min, karena yang paling banyak atribut yang terdekat adalah min, maksudnya terkecil atau terdekat itu sama aja. Lalu untuk 5 tetangga terdekat, nah, kita lihat lagi di sini, ini min, ini peringkat 1, peringkat 2, peringkat ketiga, peringkat keempat, peringkat kelima. Nah,
Kita lihat yang paling banyak atributnya yang masuk ke min atau yang ke plus. Kita lihat sini ada min 2, yang plus ada 3. Nah, berarti kan yang banyak plus, sehingga dapat disimpulkan bahwa atribut kelas data tes kedua untuk K5 yaitu plus. Kesimpulan seperti itu. Untuk atribut 7 atribut terdekat. 7 atribut terdekat di sini. Sama seperti yang tadi sebelumnya. Kita tes lagi, kita cari lagi data selanjutnya peringkat ke 6 ke 7. Itu. Kita lihat di sini. Nah, ini kan ada ke 6 dan ke 7. Kita lihat lagi untuk menyimpulkan apakah dia masuk ke min atau ke plus. Kita lihat tadi data ke-1 ada min, data kedua peringkat kedua ada itu min. Nah, minnya ada 2. Nah, jadi ada min, plusnya ada 3 ditambah dengan data yang baru adalah plus, sama-sama plus. Jadi yang paling banyak itu ada di data plus. Jadi bisa disimpulkan bahwa atribut kelas data ke tes kedua untuk K sama dengan 7 itu plus itu. Nah, sekarang kita masuk ke decision tree. Decision tree ini pohon keputusan. Nah, sama seperti itu. Sama seperti yang di sebelumnya, kita juga ambil data 10 data lah. 10 data dan 10 data kelas min juga untuk data cleaning. Nah, lalu kita di sini kita menghitung entropi untuk not akar semua data. Jadi kita harus menghitung dulu not akar untuk entropi untuk semua data. Di sini ada rumus. Kita zoom sedikit biar kelihatan. Untuk entropi semua, untuk semua entropi data semua maksudnya. Nah, di sini ada P itu sebentar. P itu adalah proporsi nilai V muncul pada kelas dalam node. Nah, proporsinya itu maksudnya P. Ya per semua. Jadi ada berapa data ya dan berapa ya ini bisa kita asumsikan adalah plus per semua data. Semua datanya ada 20. Nah, seperti itu. Lanjut dikali dengan log 2 dengan P ya sama per semua sama seperti tadi ditambah P tidak per semua. Jadi, tidak ini bisa diasumsikan juga menjadi min per 20. 20 itu data semua. Jadi seperti itu. Nah, kita dapatkan ini hasil kita kecilkan maksudnya. Langsung kita dapatkan hasil entropinya adalah 1 gitu. Nah, sehingga kita menentukan posisi yang terbaik untuk atribut yang bertipe numerik dengan menghitung gen tiap variasi, pilihan dipilih variasi dengan nilai gen tertinggi. Rumusnya rumus gen kita ini mencari rumus gen. Rumus gen ada GSJ sama dengan E entropi semua, S terus ini P proporsi V ini apa ya, nilai V muncul, S ini dan entropi. Nah, kita menghitung gennya dulu. Untuk menghitung gen itu seperti ini. Apa namanya? Misal kita ambil atribut kedua ini. Kita ambil atribut kedua untuk menghitung gennya. Untuk A2
lebih kecil dari A24 dan A2 lebih kecil dari ini. Menentukannya bukan sembarang, terserah ya, sembarang terserah aja. Cuman kita melihat juga bagaimana range datanya. Range data itu sampai berapa, kita kira-kira itu kita kira-kira lah ya, apakah bisa kita perhitungkan di sini biar enak. Nah, kita hitung di situ kan, yang hitung itu kan tadi udah, kita hitung gainnya. Nah, di sini untuk E entropinya kan 1 tadi. Nah, 6 itu dari mana? 6 itu dari 6 itu dari sebentar. Oh ini dari sini sih, ada sini. Lebih kecil dari 20. Oh, ini dari 24. Kecil dari 24. Sama seperti ini 24. Nah, yang lebih kecil dari 24. Jumlahnya berapa? Ada 6 per 20. 20 itu adalah jumlah data semua. Dikali dengan entropi yang didapatkan tadi ini. Dari lebih kecil sama dengan 24 hasilnya entropinya. Sama seperti yang di bawah juga, lebih besar dari 24. Nah, jumlahnya ini ada 8 tambah 6, 8 tambah 6 kan hasilnya ada 14 per 20. Nah, sehingga kita dapatkan gainnya seperti ini. Sama seperti yang 24 tadi juga sama seperti ini. Kita hitung sama gainnya dan kita dapatkan ini. Ini. Lalu kita pilih mana gain yang paling tinggi. Jadi itu yang nanti kita masukkan ke yang namanya ini not ya, perhitungan not ini kita masukkan ini. Kita pilih mana nilai yang paling tertinggi, kita pilih. Nah, sama seperti yang di atas juga, ini A3, A8, kita hitung juga dengan range-nya ini lebih kecil sama dengan 6,25 dan 10,25. Kita hitung, kita pilih, yang dapatkan gain yang paling tertinggi adalah ini juga kita hitung, yang kita dapatkan ini gain yang tertinggi. Lalu kita hitung lagi yang A11 dengan range 1 dan 6, 1 lebih kecil dari 6. Nah, 0,23 kita dapatkan. Lalu kita hitung A14 dan A15 sama seperti yang di atas. Kita pilih juga gain yang paling tertinggi intinya. Lalu kita masukkan ke sini not pertama. Di not pertama ini kita masukkan total dari data semua. Totalnya kan jumlahnya ada 10, yang plus 10, yang minus 10, entropinya 1 kan. Entropi untuk semua data. Untuk semua datanya itu ada 1. Nah, kita masukkan di sini juga A1. Nah, di sini kena A1. Kenapa tadi kok langsung A2? Karena yang memiliki data numerikal hanya yang A2, A3. Itu langsung kita hitung di sini kan. Kita hitung gainnya. Untuk yang selain itu kita bisa langsung hitung sendiri. Di sini untuk keseluruhan data, sini ada misal apa ini? Data A di sini. Itu ada jumlahnya ada berapa? Yang A ya. Yang A itu untuk keseluruhan data ini, bukan apa namanya? Bukan cuman data pertama. Jadi ini. Di sini tuh ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ada 6 data. Ada 6 data.
Nah, ke bawah. Dengan 6 data, dengan plus, dengan plus 4 dan minus 2. Nah, kita bisa hitung juga nanti di A ini itu masuk di plus atau di min. Nah, kita hitung juga di tabel yang tadi. Nah, sini hanya ada, jadi kan ada 4 ya. 1, 2, 3, 4. Nah, ini kan masuk plus. 2, itu masuk ke min. Seperti itu. Sama seperti yang lainnya juga seperti itu. Lalu yang B sama juga seperti yang A tadi, kita hitung juga jumlahnya. Ada 14, plusnya ada 6, plus minusnya ada 8. Nah, cara gampangnya untuk lihat ini salah apa enggak ya. Kita tinggal hitung 6 tambah 8, jumlahnya ada 16, berarti itu benar. Nah, 16 ditambah 14 ditambah 4 tambah 2 ada 6. Nah, jadi 14 tambah 6 20, benar. Nah, cara hitungnya untuk mengecek apakah ada kekeliruan atau tidak, seperti itu. Nah, sedangkan yang A2 tadi yang sudah kita hitung tadi untuk menentukan range-nya itu, nah kita tentukan itu, kita dapatkan gain yang tertinggi. Nah, gain yang tertinggi itu yang kita masukkan di sini datanya, seperti itu. Kita dapatkan entropi dan gain seperti ini. Nah, dengan rumus yang tadi sama seperti yang tadi. Untuk A ketiga sama seperti yang A2, kita dapatkan gain yang tertinggi, kita masukkan di sini. Kita masukkan ada 16 data, jumlahnya yang lebih kecil sama dengan 10,25 dan lebih besar 10,25. Ada 4 data. Nah, ini ada bisa kita lihat 3 tambah 4 1, 7 tambah 9 16, 16 tambah 4 20, sama. Itu benar. Ada yang keliru. Itu. Untuk data keempat, atribut keempat maksudnya di sini ada berapa data ini? Ada 4 data. Atribut kelima sama seperti yang itu, kita tinggal langsung kita keep aja biar cepat. Sama seperti itu sampai selesai, sampai 15 data, 9 data lebih besar dari 15. Lihat 9, 2, 11, 9 tambah 11, 20 data. Oke. Setelah itu kita mencari data yang terbesar dari seluruh data. Itu yang menjadi patokan kita untuk membuat pohon keputusan. Nah, di sini bisa lihat hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa atribut ke-10 memiliki nilai gain yang tertinggi sehingga kita dapat menjadikan sebagai not akar. Nah, berhubung ini ada entropi di atribut 10 ini entropinya ada yang 0, sehingga kita bisa simpulkan di atribut ke 0 ini bisa kita simpulkan itu masuk ke langsung ke, sebentar, kita sini bisa dianukan, sini berarti ini min atau plus, itu ini not ketiga. Jadi not kedua itu sudah selesai, tidak usah dihitung lagi data untuk 7 data, jadi tidak usah diikutkan untuk dihitung lagi. Tinggal yang 13 ini kita lanjutkan, maksudnya kita tetap hitung lagi seperti itu untuk di hitungan selanjutnya. Nah, seperti ini. Nah, untuk 7 data yang di atribut 10 F. Jadi di atribut ke-10 yang F, data ke F ini. Jadi ini 10 data ini sudah selesai. Lalu kita yang belum ini kita hitung lagi. Kita hitung lagi untuk berikan poin keputusan. Seperti itu. Kita hitung lagi kan. Saya bedakan di sini hasil perhitungan dari not pertama. Nah, setelah itu kita ulang lagi
untuk menghitung entropi dan mata akar semua. Jadi kan udah berubah nih datanya. Nah, kita hitung lagi. Nah, kita dapatkan entropinya itu ini. Untuk semua data ya, semua data yang ini 13 data. Sedangkan 13 data ini 13 data. Nah, setelah itu kita menentukan posisi sama seperti tadi. Kita hitung juga tadi apa? Kita hitung lagi untuk menentukan atribut ini kan apa namanya? Untuk menentukan atributnya. Nah, apa namanya? Mana yang paling terbesar kita ambil seperti itu. Kan datanya udah berubah nih. Nah, kita hitung lagi. Kita hitung sama ini kita dapatkan untuk atribut kedua ini yang paling besar, ini yang paling besar. Atribut 11 ini yang paling besar. Atribut ke-14 juga ini yang paling besar, ini yang paling besar. Atribut ke-8 juga ini yang paling besar. Lalu kita hitung lagi. Nah, dengan jumlah data kan udah berkurang 13. Kita hitung lagi jumlahnya sama seperti tadi, kita masukkan lagi, kita hitung lagi sampai 15. Sampai 15 itu. Kita percepat saja biar kan sama, perhitungan kita sama dengan ada yang berbeda dengan data yang berbeda. Perbedaannya di situ. Nah, kita hitung, lalu kita dapatkan di sini atribut yang paling tertinggi adalah atribut ke-12 maksudnya. Nah, setelah itu kita lihat, oh ternyata ada lagi entropi di atribut ke-12 ini ada yang bernilai 0. Nah, sehingga 8 data yang bertipe T atau berhuruf T ini sudah tidak dipakai. Maksudnya kita lanjut kita ambil data yang tinggal sisanya ini, yang sisa ini. Nah, seperti itu jadi hasil yang dapat ditunjukkan atribut yang tertinggi sehingga dapat sebagai data akar. Nah, kita ambil jadi not 4 ini kita hitung lagi, sedangkan yang 5 sudah selesai. Nah, kita bedakan lagi tadi berapa 8 data ya, 8 data dari atribut 12 yang T. 12 8 data ya. Data itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Ini pada harus ini enggak ada harus ini tuh T, ini tuh T, ini tuh T, seperti itu harusnya. Ini kan yang T yang diambil. Nah, iya. Kan yang F udah selesai. Yang F dihitung lagi maksudnya. Ini dihitung lagi sini. Kita hitung lagi dengan data yang menghitung entropi lagi untuk semua data dengan 5 data yang tersisa. Kita hitung lagi sama seperti tadi, kita ulang lagi hitungannya. Kita cari yang paling tertinggi gainnya di sekitar ini. Jadi kita masukkan lagi di semua data dengan akumulasi semua data. Seperti itu langsung kita masukkan lagi. Kita cari lagi mana nilai gain yang tertinggi dari semua data itu tadi. Nah, saya dapatkan ini. Nah, kebetulan kita dapat lagi nilai ini tuh atribut 14 ini ada entropi yang 0. Sehingga 3 data yang tadi dari 5 itu kita keep. Tinggal 2 data yang kita harus hitung. Seperti ini nanti jadi pohon keputusannya. Nah, seperti itu. Gimana tadi? 14 ya? 14. Oh ya, 14. Yang lebih kecil dari sama dengan itu berapa? Lebih kecil dari 150. Nah, ini data ini yang kita pakai. Selanjutnya
sama seperti yang atas juga kita hitung lagi entropinya dan juga gainnya untuk data-datanya. Nah, kita hitung. Kita dapatkan di sini sama untuk node ke-5 kita dapat lagi sini. Kita hitung lagi maksud saya. Kita hitung lagi entropinya dan gainnya untuk 3 data dengan plus 2 dan minus 1. Kita dapatkan di sini ada langsung ya, kita langsung sini aja langsung kita dapatkan atribut yang paling terkecil adalah ini 1, terkecil, yang terbesar maksudnya 1, dengan entropi yang kita dapat adalah udah habis. Berarti kita bisa kita bisa melakukan hasil yang didapatkan menunjukkan bahwa atribut 3 memiliki tingkat tertinggi sehingga kita jadikan nanti apa. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini pohon keputusannya. Nah, untuk mengetes data testing yang tadi untuk soal yang kedua, nah kita dapatkan rule seperti ini. If A10 sama dengan F, itu hasilnya plus. If A10 sama dengan T dan A12 sama dengan T, itu hasilnya min. Jika A10 sama dengan T dan A12 sama dengan F dan A14 lebih besar daripada 150, itu hasilnya plus. Ada jika A10 sama dengan T dan A12 sama dengan F dan A14 kurang dari sama dengan 150 dan A3 lebih besar dan sama dengan lebih besar 7, itu hasilnya adalah plus. Itu rule kelima. Jika A10 sama dengan T dan A12 sama dengan F dan A14 kurang dari sama dengan 150 dan A3 kurang dari sama dengan 7, itu hasilnya min. Kita tes, kita lihat di sini untuk data pertama. Kita lihat di sini A10 sama dengan F. Nah, sini kan bukan T, berarti kita lanjut ke rule 2. Jika A10 T benar dan A12 adalah T, maka hasilnya adalah min. Sini, berarti benar. Berarti rule-nya berarti udah benar. Untuk data kedua, A3 kalau salah 3. A10 F. Enggak. Oke. A10 T. Ya, kedua T iya. Hasilnya min. Salah. Langsung kita lanjut ke rule ketiga. A10T, F ini kan ini salah. Jika A10T lalu A12F. Enggak, salah. Berarti kita coba lagi yang A14. A14 ini kan lebih kecil dari 150. Ya, berarti coba yang rule di sini. Rule ini dan A3 sama dengan lebih besar dari 7. Lebih besar dari 7. Berarti benar. Maka hasilnya plus. Berarti ini benar. Seperti itu. Ya, itu adalah perhitungan dari yang manual. Sekarang kita coba ke yang namanya program. Saya memakai RapidMiner untuk data testingnya untuk 690 data yang jadi dicoba. Nah, coba kita search di sini. Nah, untuk ini saya sudah siapkan di sini. Nah, untuk decision untuk KNN dulu aja deh. Untuk KNN dulu. Kita kan nah, ini sudah saya siapkan. Ini ada untuk membaca datanya ada 650 data. Lalu kita set role ini untuk menentukan mana labelnya yang ditentukan targetnya. Nah, ini ada speed data. Lalu kita ke modelingnya KNN.
Ini kita apply model performance. Nah, itu kita untuk split data ini kan kita butuhkan, sebentar kita lihat di sini split data. Nah, kita split data kan yang dibutuhkan kan 80 data dan 80 data training dan 20% data testing. Nah, kita lihat kita taruh di sini. Untuk 0,8 itu 80%, untuk 0,2 itu untuk 20% data testing. Lalu itu kita lihat di soal saja juga biar untuk memastikan. Nah, seperti ini. Hasil prediksi sajikan bentuk tabel, kemudian untuk hitung classifier menggunakan akurasi, sensitif, dan precision. Nah, coba kita tes langsung di sini. Kita jalankan. Nah, di sini untuk prediction. Nah, performance-nya. Nah, kita lihat dulu. Jadi kan akurasinya di sini untuk akurasinya 73,9%. Untuk kelas precision-nya untuk prediksi populasi itu 78,57%, sedangkan yang mean itu ada 70,83%. Nah, untuk kelas recall-nya ini yang plus ini 54 dan yang mean adalah 88. Nah, kita lihat di data set sampel. Jadi di sini kita bisa lihat apakah data ini prediksinya benar atau salah. Kita lihat di sini mean plus benar, ini salah. Jadi ini ada error, karena ini ada error. Jadi itu sampai ke 600. Oh, ini langsung potong nih. Oh, sampai 690 data. Seperti itu. Sampai 690 data. Kita lihat di sini bisa. Kita lihat nih ada yang error, ada yang enggak. Seperti itu sama prediction nih. Seperti itu. Oke. Error. Nah, ini saya titiknya. Nah, sini. Itu. Nah, sekarang kita coba yang menggunakan decision tree. Jadi kita coba yang decision tree. Udah, kita sama langkah-langkahnya juga sama, tinggal modelingnya kita ubah. Kita coba jalankan. Nah, seperti ini. Decision tree kan pohon keputusan. Jadi kita bisa melihat di sini juga disajikan pohon keputusannya banyak sekali ya. Ini kita juga bisa ubah di sini, misal bentuknya jangan kayak pohon biar gampang lihatnya. Nah, atau balon jangan melingkar gitu. Nah, seperti ini, atau yang terus aja lah kita lihat itu. Nah, mana untuk performance vektornya? Untuk akurasinya 84 dari itu 84%, 78%. Untuk kelas precision-nya kan ada untuk prediksi ini plus ini ada 81,25%, sedangkan yang min itu adalah 87,84%. Itu nah data precision-nya ini untuk kelas graf. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.